Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Maria Asgaf, inilah Kabar Sumatera. Tanggal 8 sore posisinya sedang memancing. Betul, Mulia. Nah, coba ceritakan bagaimana awalnya saudara tahu? Saya mancing di PIK di Pantai Indah Kapuk. Saya kira-kira setengah 6 ditelepon oleh Pak FS. Oke, saudara ditelepon oleh saudara Ditelepon dari... pertama masuk, terus mati. Ada miss call di situ. Terus saya nelpon lagi beliaunya. Nelpon intinya, bro di mana? Saya bilang di PIK bang. Oh, kamu kesinilah. Ini ada kejadian tembak-tembakan, ada korban 1. Begitu bang. Saya kemana bang? Ke Duren 3. Saya berangkat ke Duren 3. Itu perjalanan macet yang mulia. Sekitar hampir 2 jam lebih. Karena saya tiba di sana, itu di parkiran ada anggota Propos kurang lebih ada 3 orang. Yang saya kenal tuh AKBP Erik sama AKP Tatak. Nah masuk ke situ, sebelum masuk saya sempat ketemu sama Ari Cahya. Habis itu saya ketemu Pak FS di Karpot. Saya tanya ada kejadian apa bang? Ini ada ajudan. Saudara tiba di Duren 3 jam berapa? Jam 19 lebih. Jam 19 lebih. Kemudian saya tanya ke Pak FS, ada kejadian apa bang? Ini ada anggota tembakan. Gara-gara mbakmu. Mbak kenapa bang? Ya itu di dalam kamar dilecehkan gitu aja. Terus kamu lihat aja ke sana ke dalam. Saya masuk ke dalam, saya lihat di dapur, masuk ke pintu ada meja makan. Di situ sedang ada Pak Beni, ada Pak Santo, ada anggota penyidik kurang lebih 4 atau 5 orang, saya tidak kenal semua. Kemudian saya panggil Pak Beni, bang kejadiannya gimana sih? Udah ini anggota tembak-tembakan. Kemudian pelecehannya gimana bang? Saya udah ketemu sama mbak, nanti aja dijelaskan katanya. Karena pada saat itu baru selesai diidentifikasi masalah, udah dimasukin ke plastik itu senpi. Kemudian karena saya cuma sendiri dari Biro Paminal yang datang, yang lainnya tidak ada. Kemudian saya kembali lagi ke Karpot, tidak lama ambulan datang. Ambulan datang pada saat yang bersamaan itu, dipanggillah anggota, kalau nggak salah namanya AKP Tatak, untuk masuk mengamankan senjata itu. Kemudian ketika mobil itu masuk di Karpot, dibukakan ininya, dikeluarkanlah itu kantung jenazah. Masuk ke dalam, kita masih ngobrol di Karpot. Habis itu ketika jenazah diangkut dan mau dimasukkan ke dalam ini, Pak Sambo memerintahkan untuk ini dikawal ya, Bang Santo lah yang kawal. Untuk Bang Beni jangan lupa ini diamankan dulu aja ke Mako. Terus kepada saya memerintahkan untuk coba dicek CCTV komplek. Kebetulan pada saat itu kan saya lihat ada Ari Cahya, saya tunjuk orang, ini ada orangnya bang. Bentar, pada saat saudara mendapat cerita bahwa terjadi proses tembak-menembak dan gara-gara mbakmu dilecehkan, reaksi saudara pada saat itu apa? Pada saat itu saya kan belum melihat yang ada korban, saya suruh masuk ke dalam. Saya lihat, kok sampai begini. Pas itu saya keluar lagi, setelah sempat ngobrol sama Pak Beni, kan saya nanyakan, bagaimana sih ini kok pelecehannya? Kata Pak Beni sudah datangin Bu PC sama Pak Santo. Jadi waktu saya datang, Pak Beni sama Pak Santo tuh baru datang dari Saguling nampaknya. Nanti aja kita
jelaskan dibahas di kantor. Maksudnya supaya cepat-cepat ini untuk jenazah dievakuasi. Saudara tadi mengatakan saudara menemukan beberapa penyidik sedang olah TKP. Betul. Ada kasat reskrim saudara kenal ya? Pada saat itu belum kenal. Oh, belum kenal. Oke. Saudara di situ ada saudara Richard. Saudara melihat saudara Richard. Pada saat itu saya tidak melihat. Pada saat masuk dalam TKP saudara tidak Tidak melihat. TKP. Karena Richard. saya masuk TKP-nya hanya di depan pintu masuk mau ke tempat makan. Saudara melihat korban Korban lihat, ditembak. cuman kelihatan separuh badan aja. Separuh badan aja, Ya, tidak melihat full. Tidak. Saudara berarti tidak masuk ke dalam rumah secara Itu kan antara pintu yang masuk dari dapur itu ke sana kurang lebih sekitar 7 meter. 7 meter. Ya. Saudara tidak masuk untuk melihat apa yang terjadi. Saudara melihat nggak? Masuk nggak? Ke Saya dalam tidak rumah? sama, cuman saya nanya awal mula kejadian. Cuman itu saja. Saudara nanya pada siapa? Nanya sama Pak Beni Ali. Saudara Beni Ali. Jadi saudara tidak tahu langkah yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan saat memeriksa Richard, Ricky dan Pada saat itu olah TKP udah mau selesai yang mulia. belum selesai ya? Udah mau selesai. Oh, sudah mau selesai. Udah mau selesai. Oh, saat saudara datang udah terlambat, agak terlambat ya. Saya Jadi terlambat. sudah Udah mau selesai. Nah, sampai akhirnya jenazah diangkut. Diangkut, kemudian ada perintah dari Pak RS itu untuk kendaraan ambulan ini dikawal oleh Pak Santo, kemudian Pak Beni untuk segera diamankan semuanya saksi sama barang bukti ke kantor, dan untuk saya untuk cek CCTV komplek. Ngecek CCTV komplek. Itu disampaikan kepada saudara Di karpot. di Karpo. Saat saudara diperintahkan untuk mengecek CCTV komplek, saudara ngecek juga nggak CCTV di rumah gimana? Pada saat yang CCTV saya tidak melakukan pengecekan karena kan sedang olah TKP waktu itu kan. Betul, tapi kan maksudnya begini, lah kalau komplek aja disuruh ngurus, terus bagaimana yang di dalam gitu loh? Kalau yang di dalam kan saya nggak terlalu melihat ada CCTV. Tidak melihat ada CCTV, cuman saya juga nggak menanyakan ke Pak FS. Waktu itu tidak terpikir. Ya, tidak terpikir, dan memang waktu itu si jenazah udah masuk ke dalam mobil ambulan dan udah mau bergeser ke Biro Propos. Oke, kemudian? Kemudian saya beserta Pak Beni Ali ke Biro Propos. Kemudian saya untuk senjata diamankan di ruang kerja beliau, di mejanya. Setelah itu saya naik ke lantai. Siapa yang mengamankan senjata? Waktu itu, pada saat itu yang diperintahkan AKP Tatak. Oke, AKP Tatak. Kemudian saudara naik ke? Saya naik ke lantai 3. Sebelumnya di jalan saya telepon dulu Pak sama Harun. Harun, tolong kamu hubungin Agus Nurpatria, karena waktu pada saat itu kondisi di Biro Paminal para perwira itu habis berangkat. Sebagian besar 2/3 kekuatan berangkat ke Semarang. Yang ada cuman saya, gantian dengan wakil saya, kemudian detasemen A itu memang nggak berangkat karena tugasnya penyelidikan. Kemudian Kombes Harun itu sebenarnya mau berangkat besoknya tapi saya minta untuk ke Propos. Setibanya itu di sana saya sempat ketemu Eliezer. Oke, Eliezer. Di lantai 3 saya sempat tanya-tanya. Oh, di Provos ya? Di Propos sempat tanya-tanya. Karena saya belum tahu betul apa sih kejadian sebenarnya. Oh, jadi begitu saudara selesai di Duren 3, jadi saudara cuma sampai tadi ngobrol di carport, habis itu saudara pindah. Begitu jenazah geser, saudara pindah langsung ke kantor. Biro Propos. Oke, saudara bertemu di Biro Provos. Ketemu sama Barada RE. Barada RE. Kemudian apa yang saudara tanya? Saya tanya, ini gimana sih kejadiannya? Barada RE sempat menjadikan kejadiannya masalah di Magelang.
bahwa dia ditelepon oleh Bu PC, kemudian tadi yang sedang mengantar makanan ke sekolahannya anaknya Pak FS, kemudian tiba-tiba jadi kembali. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Saya dipanggil sama Pak Beni, diperintahkan untuk menghadap Kapolri, pimpinan Polri. Oke, kemudian menghadap Kapolri. Ya, Terus saya berdua berhadap ke Pak Kapolri. berdua siapa? Dengan Pak Beni Ali. Ketika menghadap, di bawah, dari lantai 3 turun, ketemu sama Pak FS. Saya lapor sama Pak Beni bahwa dipanggil oleh Korsprimim untuk menghadap Kapolri. Ketika saya menghadap ke sana, di ruang transit tamunya pimpinan Polri itu, tanya sama beliau, Pak Beni dulu yang ditanya, diceritakan tentang kejadian tersebut, tembak-menembak, terjadinya pelecehan, dijelaskanlah di situ karena Pak Beni sudah bertemu dengan Ibu PC. Kemudian pada saat itu perintah Kapolri cuma satu, ya sudah ditangani secara profesional dan prosedural, sekalipun kejadiannya di kediamannya Kadipropam. Habis itu kalau masalah pelecehannya gimana ya saya? Nanti mungkin dari Pak FS Jenderal, saya bilang gitu. Bagaimana? Mungkin nanti dari Pak FS Jenderal. Mengenai apa? Masalah pelecehan seksual. Oke. Akhirnya. Apa yang ditanyakan oleh Kapolri kepada saudara mengenai pelecehan seksual? Mengenai? Apa yang ditanyakan oleh Kapolri mengenai Karena pelecehan kan seksual? Pak Kapolri itu tanya, ini kan kasusnya seperti ini. Ini terkait masalah pelecehan seksual bagaimana ini? Kalau pertanyaan dari publik gitu. Saya bilang, yang tahu Pak FS, saya bilang gitu. Akhirnya ya sudah, nanti dipanggillah Korsprimim itu untuk, ini kan Pak FS, ternyata Pak FS sudah ada di sana di ruangan Korsprimim. Jadi ketika masuk, kita keluar. Terus kita nunggu dulu di ruangan Korspri, barangkali ada perintah lagi, karena pada saat itu perintahnya belum final, belum jelas apa mungkin masih dibutuhkan dipanggil. Kita nunggu kurang lebih tidak sampai 20 menitan kalau saya rasa.
Akhirnya Pak FS keluar. Setelah keluar, yaudah nanti kita ketemu aja di Biro Propos. Akhirnya kami berdua jalan ke Biro Propos. Ketika sampai di Biro Propos, itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh Biro Propos terhadap para saksi-saksi itu. Tidak lama kemudian Pak FS datang. Pak FS datang, sebentar saya mau ngobrol dulu sama mereka. Ngobrol lah di ruang, kan itu disekat-sekat. Disekat-sekat di sebelah ujung yang sana. Kita nunggu di lobinya lantai 3. Saat itu saudara melihat saudara FS mengumpulkan mereka bertiga. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah selesai, itu tidak lama, setelah selesai baru Pak FS mengumpulkan kita semua di situ. Di situ juga ada Kasat Reskrim, ada Kanit kalau nggak salah. Ada saya, ada Pak Beni, ada Sugeng Putut, ada Harun, ada Kayanma, Kombes Yudi, kemudian ada KDNA menjelaskan bahwa ini percuma saya punya pangkat dan jabatan kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya hancur oleh almarhum. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri. Pertanyaan Kapolri cuma satu. Kamu nembak nggak, Bo? Tolong? Kamu nembak nggak, Mbok? Maksudnya Sambo. Ya. Saya jawab, saya tidak nembak, Jenderal. Kalau saya nembak, pecah pasti. Kaliber saya senjatanya besar, kaliber 45. Kemudian kalau dia nembak pasti pecah karena senjatanya apa? Sambo kaliber 45. Iya. Kemudian kalau saya nembak nggak mungkin saya selesaikan di situ. Kalau apa? Kalau nembak kan dilakukan saya selesaikan di situ di rumah. Tidak mungkin diselesaikan di situ. Ya. Kemudian Terus diselesaikan di mana? saya nggak tahu, nggak tanya. Oke, kemudian? Kemudian tolong rekan-rekan kasus ini agar ditangani secara objektif saja sesuai kejadian. Kemudian untuk penanganan tindak lanjut karena belum tahu ini pelanggaran disiplin karena penanganan awal oleh Propos supaya tindak lanjuti oleh Biro Paminal. Kemudian untuk yang kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Seperti itu. Kejadian di Magelang tidak usah diungkit-ungkit lagi. Ya. Saat itu saudara sudah mendengar belum sih apa sih peristiwa di Magelang? Saat itu hanya sepintas dari Richard. Eliezer aja, Ya, dari itu. Eliezer ya. Saudara mendengar dari saudara Richard bahwa apa peristiwa di Magelang. Itu pun tidak terlalu jelas. Tidak terlalu jelas. Dan perintahnya dari saudara Ferdi Sambo kepada kalian adalah tidak usah diungkit-ungkit peristiwa Magelang. Betul. Oke, kemudian? Kemudian setelah itu saya dengan Pak Beni Ali sama Pak FS Kadipropam turun ke ruangan Karopropos. Di situ Pak Karopropos memerintahkan Sesopropos untuk segera menyerahkan barang bukti senjata itu beserta saksi-saksi kepada Biro Paminal. Saya perintahkan Agus untuk menerima. Dan pada saat itu saksinya Kombes Harun. Kemudian di situ setelah proses serah terima itu saya ingatkan Agus supaya segera lengkapi administrasi penyelidikan supaya pelaksanaan tugas kita langsung berjalan. Kemudian setelah selesai diserah terimakan saya berangkat duluan ke lantai atas karena Pak Sambo langsung kembali. Saya langsung ke lantai 7 Biro Paminal yang berbeda gedung. Oke. Di situ Agus datang melaporkan bahwa sudah diserah terimakan dan dia menunjukkan senjata yang diterima dari Biro Propos. Dua senjata itulah yang saya bilang suruh ya udah diamankan dulu. Senjatanya apa saja itu? HS dan Glock. Glock berapa?
Glock itu besar 17 kalau nggak salah. Glock 17. Oke, cuma 2 senjata saja ya? 2 senjata beserta magazen dan peluru yang sudah dikeluarkan. Magazen dan senjata itu. Artinya senjata jenis lain tidak ada? Tidak ada. Oke. Kemudian? Setelah itu, Agus izin kepada saya untuk langsung melaksanakan klarifikasi dan interogasi di detasemen A. Habis itu berangkat dengan membawa senjata itu, diamankan di detasemen A. Kemudian saya di situ tidak pulang, tidur di kantor karena nunggu perkembangan hasil yang dilakukan pemeriksaan oleh mereka. Kemudian sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, itu Pak Susanto datang ke ruangan saya, membawa baju dan celana almarhum, kemudian swab jelaga, dan 3 tube yang dalam plastik itu isi pecahan peluru dan anak peluru. Terus pada saat itu ditaruh, saya amankan supaya diamankan detasemen A untuk diserahkan ke penyidik. Susanto Haris dapatkan itu di mana? Dari mana? Dari Rumah Sakit Kramat Jati. Rumah Sakit Kramat Jati. Menurut posisi saudara, artinya pada saat itu sebagai kepala Biro Paminal ya, berhak nggak saudara Susanto Haris membawa itu? Pada saat itu saya tidak menanyakan itu, cuman dibawa ke sini perintah Pak Sambo. Oh, dibawa ke situ karena perintah Pak saudara Sambo. Iya. Oke. Perintah Pak Sambo, saya bilang perintahnya apa Bang? Jadikan satu dengan saksi-saksi dan barang bukti itu. Jadikan satu dengan saksi-saksi dan barang bukti itu. Betul. Kemudian Setelah itu Pak Santo mau mencari baju PDU milik almarhum itu untuk dipakaikan. Kebetulan di situ ada, di DNA itu ada kompol cuk. Oke. Nah, supaya dikoordinasikan mungkin tahu di mana pakaiannya. Pada saat itu juga datang penyidik Jakarta Selatan untuk mendalami keterangan yang tadi mungkin belum selesai di TKP, saya tidak tahu. Saya arahkan untuk ke detasemen A. Ketemu dengan Kombes Agus. Kan begitu. Kemudian Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV Ini aja. lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat,
diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Nah, Bang, ini duriannya yang rasanya pahit atau manis nih? Pahit. Ini yang pahit ya? Ini yang pahit, dia Yang agak kuning-kuningan. ini manis, dia kering, kuning. Oke, berarti ini ada dua varian yang pahit dan manis. Oke, ya halo pemirsa, hari ini saya sedang berburu kuliner khas Medan, apalagi kalau bukan buah durian. Nah, di Medan ini ada banyak sekali varian rasa durian, ada yang jenis pahit, manis, dan berbagai macam. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kedai durian yang memang cukup terkenal di kota Medan, yaitu durian Ucok. Nah, di depan saya ini pemirsa, sudah ada dua jenis durian yang katanya sih ini rasanya manis dengan tekstur yang sedikit kering, dan ini adalah durian dengan rasa pahit yang memang ini lebih digandrungi di kota Medan dengan warnanya sedikit kekuning-kuningan. Nah, seperti apa kira-kira rasanya? Langsung aja saya mau cobain. Namun sebelum Anda menyantap durian Medan, jangan salah pilih untuk menemukan durian yang lezat. Kalau memilih durian yang bagus, biasanya harum, wangi dia, harum dan segar buahnya. Kayaknya seperti yang baru nyampe, dia harum, itu buka aja, itu pasti bagus. Kalau di Medan, varian rasanya ada 3 macam. Manis, legit, dan pahit. Nah, tapi biasanya orang-orang yang dari Jawa biasa suka manis, legit. Kalau yang Medan biasanya suka yang pahit. Tergantung selera orang aja, yang mana selera orang. Wow, nah ini dia pemirsa, durian yang punya cita rasa pahit. Nah, saya akan coba nih, kira-kira gimana sih rasanya. Ini teksturnya legit pemirsa. Rasanya juga memang nggak begitu pahit, tapi memang ada sedikit rasa manis dan pahit. Jadi tercampur manis dan pahit maksud saya. Dan ini memang lezat sekali. Untuk satu buah durian dibanderol dengan harga bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per buahnya, tergantung ukuran dan kualitas. Kebetulan suka, karena kan durian ini khas dari Medan, Bang. Karena rasanya manis dan enak. Sekitar 5 kayaknya. Sering, Bang. Kebetulan ini saya bawa teman dari Batam, dia baru nyampe di Medan. Karena terkenal akan kelezatannya, dalam sehari kedai durian Ucok menghabiskan hingga 1.500 buah durian. Nah, pemirsa bagaimana? Pasti Anda tergiur kan lihat saya makan durian. Nah, ini saya cobain durian yang jenis rasa manis. Nah, nih dengan teksturnya yang sedikit berwarna kuning, ya. Nah, pemirsa untuk itu saya mau pantun dulu nih untuk pemirsa di rumah. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik pakai perhiasan. Kalau Anda berkunjung ke Medan, jangan lupa cobain durian. Nah, ini dia. Dari Medan, Sumatera Utara, Nopri Avandi, Ferry Utama, Titian mengabarkan. Ya pemirsa, demikianlah kabar Sumatera untuk Anda. Saya Maria Segar pamit, terima kasih. Sampai jumpa.